Sobat Kompeten, hari ini saya akan mewawancarai peserta pelatihan di P4 Jakarta Timur. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Kalau boleh tahu nama siapa? Saya dengan Ibu Rizka Destianti dari SDN Kayu Manis 01. Oh, kalau boleh tahu di sini mengikuti pelatihan apa Ibu? Mengikuti pelatihan penguatan pelajar profil Pancasila. Nama aku Najwa Agung Dari sekolah mana? dari sekolah SMKN 65 Jakarta. Kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 11. Di sini ikut pelatihan apa? Pelatihan jurusan RPL. Rekayasa perangkat lunak. Nama saya Raihan Raka Pratama. Oh, dari sekolah? Sekolah saya dari SMK Laboratorium Jakarta. Kelas berapa kalau boleh tahu? Saya kelas 12. Di sini mengikuti pelatihan apa ya? Di sini saya mengikuti pelatihan tentang program saya yaitu RPL. Ya. Di sini saya mempelajari tentang HTML dasar, CSS dasar, dan program lainnya. Nama aku Akil Rakaram Daniel. Oke. Dari sekolah mana ya? Aku dari sekolah SMK Prestasi Prima. Kelas berapa? Aku kelas 11 Kak, kelas 11 RPL 3. Di sini ikut pelatihan apa? Aku di sini ngikut pelatihan RPL atau rekayasa perangkat lunak. Nama aku Mikulso Oke. Dari sekolah mana? dari SMKN 65 Kalau boleh tahu kelas berapa? kelas 11. Di sini ikut pelatihan apa? Pelatihan rekayasa perangkat lunak. Aku namanya Nita. Dari sekolah mana Ibu? Aku dari BKB PAUD Harapan. Oh, Iya. kalau boleh tahu di sini ikut pelatihan apa ya Bu? PAUD. PAUD. Heeh, Oke. tentang PAUD. Nama saya Gatvan, Oh, dari kelas berapa? kelas 10 Sekolah? Dari sekolah? di Nurul Iman. Oke. Di sini ikut pelatihan apa? Ikut pelatihan itu RPL atau bisa dibilang rekayasa perangkat lunak. Saya Ibu Yuli Oh, dari sekolah mana ya Bu? dari SDN Duren Sawit 10. Kalau boleh tahu di sini mengikuti pelatihan apa? Saya kebetulan mengikuti digitalisasi untuk operator SD. Nama aku Zahran Dwi Ariana Tawardana. Oke. Dari sekolah mana ya? Aku kebetulan dari SMK Nurul Iman, Kalau boleh tahu kelas berapa? kelas 10. Oke. Di sini ikut pelatihan apa? Saya itu ikut pelatihan rekayasa perangkat lunak angkatan ketiga. Nama aku Sri Lestari Dari sekolah? dari TK Negeri Jatinegara 01. Oke. Kalau boleh tahu di sini ikut pelatihan apa ya Bu? Ikut pelatihan pendamping muda di kelas dasar Oh. PAUD. Bagaimana pelatihan yang diikuti membantu Ibu dalam meningkatkan pemahaman? Tentu sangat membantu pemahaman saya khususnya dalam penerapan P5 pada tingkat SD. Oh, menurut aku kan yang tadinya nggak tahu apa-apa ya tentang ya semua dari PAUD itu. Pas ngikutin diklat ini wawasan aku jadi lebih luas. Iya. Banyak banget ya manfaatnya buat kami para pendidik PAUD karena materinya sangat berbobot sekali yang diberikan. Sangat ya, artinya tadinya saya belum tahu apa itu digitalisasi yang sangat mempermudah. Ternyata ada banyak untuk hal-hal yang sangat dipermudah dari yang sulit gitu. Apakah ada hal baru atau pengetahuan tambahan yang didapatkan dari pelatihan yang diikuti? Banyak sih, kayak misalnya kayak ketemu teman baru, terus juga yang ilmu-ilmu yang waktu di sekolah belum dipelajarin di sini, terus ngilangin dasar-dasar pemrograman gitu. Tambahannya itu sih tentang pembikinan website sih, Kak. Oh, justru banyak pelatihan ini tuh banyak aku dapat banyak pelajaran juga dan dapat banyak pelatihan juga di jurusan aku sendiri gitu ya, di jurusan RPL. Aku juga baru tahu nih ada ternyata website ini pelajarannya tuh nggak hanya di situ-situ aja gitu, juga ada banyak ilmu-ilmu baru dan skill-skill baru juga buat aku gitu, dan juga nambah-nambahin portofolio project buat di CV lumayan tuh sama lumayan sertifikatnya. Tentu ada pemahaman baru yang saya dapatkan di mana untuk pelaksanaan P5 itu tidak harus adanya pesta pora. Tidak perlu adanya perayaan yang besar-besaran, yang penting adalah penguatan karakter dari siswa itu sendiri. Banyak ya, kayak kita lebih tahu lebih dalam lagi cara tahunya HTML, CS gitu. Tentu saja ada, karena di SMK Nurul Iman juga baru ada RPL tahun ini. Jadi mungkin di Nuri ini anak-anaknya juga belum pada tahu tentang rekayasa perangkat lunak. Kebetulan itu banyak banget ya, kayak misalnya membuat website menggunakan HTML5, itu saya juga baru tahu. Lalu JavaScript
dengan main database juga itu baru buat saya. Banyak banget pengetahuan aku yang baru-baru yang belum pernah aku dapatin dari mana-mana di Diklat ini banget gitu aku dapat yang inian. Banyak sekali ya, terutama tentang Google. Karena ternyata nggak cuma google.com aja yang kita tahu, ternyata banyak Google di dalamnya termasuk dari drive-nya sendiri. Pastinya kita nambah kompetensi kita juga bertambah, pengalaman kita juga bertambah, saling sharing sama temen juga manfaat banget buat kami. Adakah cerita menarik yang ingin dibagikan seputar pengalaman selama pelatihan? Oh, cerita menarik. Mungkin kemarin ya, karena aku juga kebetulan di SMK Prestasi Prima di sekolah aku, itu dia bisa dibilang guru-gurunya tuh asik juga gitu. Guru-gurunya masih pada muda, dan di sini tuh jadi mungkin aku kira pelatihan pemerintahan narasumbernya itu masih tua-tua gitu ya. Katanya masih pada muda-muda gitu, dan orang-orang juga asik-asik banget gitu, dan juga aku juga jadi belajarnya jadi lebih enak gitu, dan juga seru ya? Seru banget asli. Dan banyak juga tadi ilmu-ilmu baru yang aku pelajarin kayak gitu. Cerita menarik apa ya? Pokoknya ya aku pas semenjak Diklat ini tuh yang tadinya benar-benar aku nggak tahu ya, benar-benar yang nggak percaya diri, sekarang menjadi lebih percaya diri gitu aja. Ada sih kayak misalnya kayak lagi ngerjain pas webnya, terus tiba-tiba nggak bisa atau kayak ketinggalan duluan gitu, kayak gitu sih. Cerita menarik sih, saya banyak temen di sini, banyak kenalan juga. Oh ya, cerita yang menarik buat saya itu adalah motivasi dari narasumber ya. Jadi setiap paginya ketika kita datang, kita selalu diberikan motivasi dari ice break sampai kita itu mengenal yang namanya apa itu semangat. Semangat. Iya, jadi sampai sekarang ini pun saya masih terkesan kayak terkesan. Aduh, saya gurunya bagus banget gitu. Ternyata saya nggak ada apa-apanya gitu loh ya. Pengalaman menariknya saya ketemu dengan guru-guru, ternyata mereka saat di ruang belajar itu sama seperti murid-murid pada umumnya. Jadi kita saat di kelas bersama itu ternyata cukup berisik juga kadang. Gitu. Apa ya? Tapi menurut aku sih nggak ada, karena emang kelasnya tuh sepi, kayak sisanya cowok semua. Cewek cuma bertiga doang. Mungkin ada kayak kita kan di Nurul Iman baru pertama kali ada RPL. Jadi teman-teman saya juga belum pada bisa membuat web. Nah, kita di sini diajarkan untuk membuat web, membuat aplikasi dan lain-lain. Kalau cerita menarik sih kebetulan agak kurang, tapi banyak, soalnya temen-temennya juga ramah. Suka gampang diajak untuk bergaul. Banyak cerita menarik, cuman di salah satunya yaitu perubahan kurikulum Merdeka ya. Jadi kita benar-benar belajar, kurikulum kita memang harus benar-benar berubah menjadi kurikulum Merdeka, dan itu butuh ilmu yang sangat mumpuni. Adakah kesulitan yang dirasakan selama mengikuti pelatihan di P4, Bu? Kesulitannya tidak ada, karena semua fasilitatornya sangat memberikan materi yang luar biasa, jadi kita mudah memahami semua materi yang disampaikan. Kesulitannya paling pas materi itu, karena kayak pas ngasih materi itu kadang cepetan, jadi kayak kitanya ketinggalan kayak gitu. Ada kesulitan dikit, cuman selebihnya bisalah. Kesulitan, mungkin kalau kesulitan kadang narasumbernya itu kalau ngasih tahu materi terlalu cepat gitu. Kadang itu doang sih. Paling kesulitannya di bagian itu doang, tapi alhamdulillah aku masih bisa ngikutin. Cuman beberapa teman apa yang di kelas itu dia kurang bisa ngikutin karena kecepatan gitu dalam menjelaskan materinya kayak gitu. Ada. Pas buat codingnya. Oh, codingnya susah ya? Susah banget. Waduh, nggak bisa mikir deh. Kalau kesulitan pasti ada. Namanya lagi belajar ya, kesulitan pasti ada, tapi ya namanya kita kerja bareng-bareng berkelompok, terus dari gitu sama narasumbernya juga baik gitu, jadi kesulitan itu bisa teratasi. Tentu saja ada, karena coding itu kan lumayan susah. Jadi walaupun ada sedikit kesalahan, meskipun itu huruf kapital, spasi, titik dan lain-lain, jadi itu mungkin sedikit susah.
Tidak ada yang sulit sih sebenarnya, karena mungkin saya sudah usia mendekati 50 tahun, untuk daya ingat sangat kurang gitu ya kan. Jadi ya kalau saya senang, mungkin teman-teman mudah, kalau buat saya mungkin sulit gitu, tapi saya senang mengikutinya. Kesulitannya sih kemungkinan hampir sama dengan yang lain, karena antara pelatihnya itu terlalu cepat berbicara atau sayanya sendiri yang kurang bisa mengikuti pelajaran tersebut. Sejauh ini nggak ada kesulitan karena narasumbernya juga sangat membantu dalam pendampingan kami gitu. Bagaimana Ibu menilai kualitas penyelenggaraan dan fasilitas yang diberikan oleh Pemkab Jakarta Timur selama ini? Kalau dari kualitas narasumber sudah cukup baik, fasilitas juga sudah memadai semua. Mungkin hanya perlu diperbaiki 1-2 saja, contohnya seperti kualitas AC, wifi, itu saja. Sangat baik, apalagi makanannya, ya baik banget. Terus gitu enak makanannya. Saya ngelihat sampai hari ini, dari 5 hari itu saya menilainya 100. 100? Iya. Kalau kualitasnya sudah baik, fasilitas pendukungnya juga sudah lengkap. Semoga akan terus berkelanjutan di diklat-diklat yang lainnya. Bagaimana kesan dan pesan mengenai pelatihan yang diikuti selama 5 hari ini? Dan kayak kesannya sih seru ya, kan terus juga kayak bisa pengetahuan baru, terus ngulangin dasar-dasar yang emang mungkin dari pas di sekolah lupa jadi inget lagi. Terus pesannya sih semoga makin banyak pelatihan di di sini, biar kayak banyak yang jurusan RPL ini yang ikut-ikut pelatihan gini, biar kayak nambah wawasan lagi. Kesannya luar biasa, sangat bermanfaat. Kalau pesannya yaitu fasilitasnya yang menunjang proses pembelajaran itu lebih ditingkatkan, khususnya wifi. Kesan saya itu materinya itu asik, gurunya asik dan ramah juga terhadap siswa-siswa yang lain. Walau pesan saya, semoga P4 untuk kedepannya semakin jaya dan sukses. Kesan dan pesan. Kesan aku mungkin pelatihannya seru, bagus juga. Terus mungkin buat tahun depannya pesannya lebih ditingkatin lagi materinya, dan juga dari segi narasumbernya juga harusnya yang ngerti, maksudnya yang bisa ngomong juga gitu loh. Dan juga ngerti sama materinya kayak gitu. Jadi dan juga jelasin nggak cepet-cepet, dan semoga pesan aku juga tahun depan pelatihan ini ada, dan wajib banget harus ada sih. Karena bagus banget buat kita ini jurusan RPL. Kalau kesannya sih pesannya sih semoga kedepannya bisa seperti ini lagi. Kayak banyak peserta baru yang ngikutin rekreasi perangkat lunak. Kalau kesannya kayak motivasi barunya dapat, lebih ngerti tentang coding deh. Pesannya ya ini sih kayak seru gitu. Terus juga semoga kayak di kedepannya masih ada lagi. Jadi semua orang atau yang dipilih tuh bisa mengikuti ini juga. Jadi lebih banyak lagi belajar dari codingnya. 5 hari ini ya, alhamdulillah saya sehat. Oh, sehat, alhamdulillah. Sehat, snack lancar ya. Alhamdulillah. Makan siang lancar. Alhamdulillah. Ya. Kemudian ditambah senyum-senyum yang terlalu manis buat saya ya kan. Alhamdulillah. Banyak berondong ya kan. Banyak pala jombloler ya kan. Nah, iya. Terutama saya lebih suka dengan narasumbernya. Kesannya tentu aja seru banget. Ya. Terus pesannya sih semoga lebih baik lagi dalam untuk RPL ini. Semoga makin banyak terus angkatannya. Ya itu saja. Karena kita masih ada 1 hari lagi ya sampai hari Senin, kami saya rasa mantap jiwa. 3 kata untuk P4 Bu. Jaya. Keren, hebat, terus juga seru. Oke, kata-kata untuk hari ini semoga ya P4 tuh sukses, terus untuk kedepannya jaya. Seru banget, gila. Sukses, jaya. 3 kata untuk P4. Ya. Aku bersyukur banget deh bisa ikut diklat. Pokoknya hebat deh P4. Seru, keren, luar biasa. Belajar terus. Keren, seru. Lanjutkan lagi.
Luar biasa sekali. Ayo ikut pelatihan di Pempat Jakarta Timur dan jangan lupa follow akun sosial media Pempat Jakarta Timur.